Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan67. Seperti biasa, di video kali ini gue bakal bahas novel dengan judul The Beginning After the End. Dan yang mau gue bahas ini adalah lanjutan manhwanya. Nah, yang gue bahas ini adalah chapter 280 sampai chapter 289. Tentunya berdasarkan novelnya. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Gue ingetin lagi kalau video ini tuh isinya tuh adalah spoiler untuk lanjutan manhwanya. Jadi kalau kalian gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang suka sama lanjutan anime, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua yang satunya, yaitu Irfan Akbar 67. Di channel itu gua bahas novel-novel Jepang yang tentunya adalah kelanjutan dari animenya. Oh ya, sebelum mulai, gue di sini mau ngasih tahu nih kalau Arthur ketika di Alakria tuh dikenal dengan nama Grey. Tapi gue di sini bakal tetap nyebutnya dengan sebutan Arthur. Cuma dari awal di sini gue ngasih tahu kalau Arthur sekarang menggunakan nama Grey. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Saat ini Arthur masih mengamati orang-orang dari Akademi Stormcloak. Ketika Arthur mengamati, ternyata mereka mendatangi Arthur. Ya, Arthur ini adalah seorang ascender, makanya dihormati. Mereka di sini saling berkenalan dan ngobrolin banyak hal. Hingga akhirnya, sekarang Chromely mau kalau Arthur mendemonstrasikan kemampuannya di hadapan orang-orang dengan menghadapi siswa-siswa terbaik yang dia bawa. Ya, Arthur di sini tuh udah menduga kalau Chromely pasti bakal ngajakin sparring. Makanya Chromely tuh sekarang membawa siswa-siswa terbaiknya. Arthur di sini tersenyum dan ngasih tahu kalau dia tuh nggak mau bertarung secara cuma-cuma. Arthur di sini ngasih tahu kalau dia tuh penasaran sama batu aneh yang saat ini ada di tongkat milik Chromely. Chromely di sini ngasih tahu kalau batu itu cuma relik biasa yang harganya sangat mahal. Chromely di sini ngasih tahu kalau Arthur bisa ngalahin kedua muridnya, maka Arthur bisa memiliki relik itu. Singkatnya, Arthur, Chromely dan kedua muridnya saat ini tuh keluar ruangan dan menuju ke tempat sparring. Saat ini Palisun dan Apen udah bersiap dengan perlengkapan bertarung mereka. Mereka saat ini tuh terlihat menunggu Arthur ngeluarin perlengkapan miliknya. Arthur di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal bertarung dengan menggunakan tangan kosong. Jadi nggak menggunakan perlengkapan. Apen di sini menatap dengan sinis. Apen di sini menduga kalau Arthur nantinya tuh mau alasan kalau misalkan kalah dari mereka karena gak menggunakan perlengkapan. Arthur di sini ngasih tahu kalau dia tuh gak bakal alasan kalau misalkan dia kalah. Singkatnya, pertarungan dimulai. Palisun sama Apen saat ini menyerang Arthur dari depan. Arthur saat ini menghindari setiap serangan yang ada. Arthur ini mengamati gaya bertarung keduanya dan Arthur tuh melakukan penilaian terlebih dahulu. Arthur di sini ngerasa kalau mereka bertarung bersama tuh seperti para petualang veteran tingkat AA. Sayangnya Arthur ini udah punya banyak pengalaman bertarung, jadi itu semua nggak masalah bagi Arthur. Arthur di sini menendang pedang Apen dan dia juga menggunakan kakinya untuk menjegal Palisun. Saat ini Apen sama Palisun terdorong karena serangan Arthur. Apen di sini harus berguling di tanah sedangkan Palisun dia tuh bisa mendarat dengan menggunakan kakinya. Apen saat ini tuh merinding karena Arthur ternyata sangat kuat. Walaupun gitu, Apen di sini menenangkan emosinya dan dia tuh mulai serius.
Apen juga di sini minta maaf karena udah meremehkan Arthur. Palisun di sini membungkus tangannya dengan angin dan dia tuh sekarang mau meninju Arthur. Tapi ternyata Arthur langsung menendang dada Palisun dan itu membuat Palisun menjadi terengah-engah. Apen juga di sini mulai bergerak dan dia tuh menggunakan pedangnya yang udah dialiri sama Mana. Tapi sayangnya tangannya langsung dipegang sama Arthur. Dan Arthur juga mendorong bahu Apen sehingga Apen tersentak ke belakang. Di sini Arthur terlihat seperti orang yang bosan sama pertarungan dan itu membuat Palisun marah. Saat ini tubuh Palisun diselimuti sama angin. Apen di sini tuh mengalirkan petir ke pedangnya. Palisun dan Apen menyerang bersamaan. Palisun di sini menunduk rendah dan mengincar kaki Arthur, tapi itu dihindari dengan mudah. Arthur juga di sini tuh menghindari tusukan dari pedang milik Apen. Saat ini Palisun dibanting dan dadanya ditinju sama Arthur. Palisun di sini melindungi dadanya dengan menggunakan tangannya yang menyilang. Benturan dari tinju Arthur saat ini membuat tanah retak. Apen di sini ngeluarin mana petirnya lagi dan dia tuh mau menembak Arthur pakai petir. Tapi di sini Arthur mengangkat tubuh Palisun dan menjadikan Palisun sebagai sebuah perisai. Palisun saat ini membuka kekuatan emblem rune pertama miliknya. Palisun di sini tuh dipenuhi sama aura yang hebat. Ya, saat ini terjadi medan gravitasi yang kuat. Apen juga di sini tuh ngeluarin kekuatan emblem rune kedua miliknya. Tubuh Apen di sini dipenuhi sama aura petir dan Apen tuh melihat kalau dunia tuh saat ini bergerak seperti lambat. Arthur di sini tersenyum karena ternyata keduanya tuh memiliki kekuatan yang menarik. Arthur saat ini mendekat dengan gerakan yang sangat cepat. Apen di sini terkejut karena dia tuh hampir gak bisa mengikuti gerakan Arthur. Padahal dunia yang dia lihat tuh sekarang gerakannya lambat. Arthur di sini mau meninju Palisun tapi dihentikan sama tangan Palisun. Arthur saat ini berputar dan dia tuh menendang kaki Apen. Palisun di sini langsung meninju bagian belakang Arthur. Tapi lagi-lagi di sini Arthur menghindar. Apen di sini mengayunkan pedangnya secara horizontal. Arthur di sini muter menghindari serangannya. Dan dia juga langsung mengkaitkan kakinya tuh ke bagian dalam lutut Palisun. Palisun pun terjatuh dengan keras. Arthur juga di sini masih terus menyerang Apen. Apen di sini terus menghindari, tapi pada akhirnya lehernya tuh langsung dicengkram sama Arthur. Cengkraman itu sangat kuat dan Apen pun sampai menjatuhkan pedangnya dan dia mengaku kalah. Arthur pun saat ini melepaskan cengkramannya. Arthur di sini memuji kemampuan bertarung milik Apen, tapi itu masih belum cukup untuk ngalahin Arthur. Singkatnya, setelah pertarungan Arthur mendapatkan batu hitam relik milik Crommelly. Saat ini ketika di kamarnya, Arthur hanya melempar-lempar batu hitam itu ke atas lalu ditangkap lagi sama tangannya. Regis di sini tuh terlihat bernafsu sama batu hitam tersebut. Arthur di sini ngasih tahu kalau dia tuh saat ini masih belum memutuskan untuk mengkonsumsi ether yang ada pada relik batu hitam tersebut. Jadi untuk sekarang dia tuh nggak bisa membagi ether itu kepada Regis. Ya intinya banyak pertimbangan yang dipikirin sama Arthur. Makanya dia tuh nggak mau buru-buru mengkonsumsi ether yang ada pada relik tersebut. Singkat cerita, Arthur saat ini pindah ke kota Aramor. Dan saat ini Arthur lagi berjalan di jalan utama kota itu. Sekarang Arthur menuju ke perpustakaan. Arthur ini terus mencari informasi. Tapi ya ternyata buku-buku di benua Alakria
Buku-bukunya tuh udah dipenuhi sama cerita propaganda yang udah dilakuin sama Agrona maupun klannya. Karena propaganda itu, Agrona tuh sekarang dianggap sebagai dewa. Sedangkan para Asura lainnya tuh dianggap sebagai musuh yang nyata. Ya sebenarnya isi buku-bukunya tuh gak sepenuhnya adalah salah. Tapi ada beberapa yang dipelintir sampai bisa mencapai kesimpulan kalau Agrona adalah dewa. Walaupun gitu, Arthur masih tetap membaca buku-buku itu karena dia tuh mau mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Di sini diketahui ternyata relik Tom atau dungeon penyihir kuno ternyata sekarang tuh nggak bisa dimasuki sama para dewa Asura. Jadi para penyihir kuno tuh udah membuat tempat itu jadi nggak bisa dimasuki sama para dewa Asura. Itu artinya Agrona maupun klan Vritra mereka tuh nggak bisa masuk ke sana karena Agrona sama klan Vritra tuh masih termasuk Asura. Nah, karena nggak bisa masuk ke sana, Agrona pun menyuruh orang-orang untuk menjelajah relik Tom. Dan para penjelajah itu disebut dengan Ascenders. Nah, para Ascenders ini dijadikan seperti pahlawan karena mereka tuh punya tugas penting untuk mencari harta karun yang nantinya harta karun itu bisa digunain untuk mengalahkan para dewa Asura lainnya. Oh ya, Agrona tuh ngasih alasan kepada para Alakrian kenapa dia tuh gak mau masuk ke relik Tom. Jadi Agrona tuh beralasan kalau dia masuk ke relik Tom, nantinya tuh ditakutkan kalau relik Tom bakal hancur. Makanya Agrona ngasih tahu ke para Alakrian kalau Agrona tuh gak bisa masuk ke relik Tom. Jadi para Alakrian tuh percaya sama kebohongan tersebut. Padahal sebenarnya memang Agrona tuh gak bisa memasukinya. Karena para penyihir kuno udah membuat relik Tom menjadi tempat yang gak bisa dimasuki sama para dewa manusia. Tapi Agrona tuh mencari alasan untuk berbohong. Gak lama saat ini datanglah seorang pemabuk mendekati Arthur. Dan pemabuk itu sambil tersenyum dia tuh nanyain dari mana asal Arthur. Pria tua berjanggut putih yang terlihat mabuk itu pun memperkenalkan diri dengan nama Alaric. Arthur saat ini langsung menyeret Alaric keluar perpustakaan. Singkatnya keduanya saat ini menuju ke bar. Arthur di sini mentraktir minuman alkohol untuk Alaric karena Alaric tuh nggak mau ngomong kalau tanpa imbalan. Alaric di sini ngasih tahu kalau dia tuh udah memperhatikan Arthur. Ya dari tingkah laku Arthur, Alaric tuh mencapai kesimpulan kalau Arthur bukanlah dari sini. Alaric ngasih tahu kalau Arthur gak perlu takut. Dia tuh janji gak bakal ngasih tahu siapapun. Tapi untuk sekarang Alaric tuh mau membuat beberapa kesepakatan dengan Arthur. Alaric juga di sini ngasih tahu kalau Arthur sekarang tuh gak perlu khawatir karena obrolan sekarang gak bakal terdengar sama orang lain. Alasannya karena Alaric tuh sekarang udah membuat penghalang. Jadi obrolan mereka tuh gak bakal didengar sama orang lain. Alaric di sini tahu kalau Arthur adalah Ascender. Alaric ngasih tahu kalau dia tuh bakal melatih Arthur menjadi Ascender yang sukses. Dengan gitu Arthur bisa menghasilkan banyak uang untuknya. Alaric di sini minta 60% penghasilan yang didapat Arthur ketika menjelajah relik Tom. Arthur di sini menolaknya. Di sini terjadi beberapa negosiasi dan dengan kemampuan negosiasi milik Alaric, akhirnya mereka pun sepakat kalau Arthur bakal ngasih 40% penghasilannya dari relik Tom. Arthur di sini tuh gak masalah membuat kesepakatan tersebut karena Alaric tuh bakal banyak bantu dia selama di Alakria. Singkatnya Arthur membawa Alaric ke penginapan dan dia juga memperkenalkan Regis kepada Alaric. Untuk awal, di sini Alaric ngasih tahu Arthur tentang jangan pernah ngasih tahu identitas Arthur yang punya hubungan dengan darah Denoir. Alaric ngasih tahu kalau darah Denoir tuh bisa membuat Arthur keluar dari masalah.
Tapi hal itu juga bakal menarik perhatian orang-orang sehingga Arthur nantinya tuh bakal menjadi sangat menonjol. Alaric kasih tahu kalau dia tuh bakal bantu Arthur untuk mendapatkan identitas palsu. Jadi nggak perlu mengandalkan darah Denoir. Di sini Arthur sama Alaric ngobrolin banyak hal. Ya intinya Alaric tuh di sini ngasih beberapa saran yang berguna untuk Arthur. Alaric juga saat ini tuh mengubah penampilan Arthur. Singkatnya, setelah membeli beberapa pakaian, Alaric pun saat ini membawa Arthur ke tempat ujian di mana Arthur bakal melakukan tes. Ya, tempat itu dipenuhi sama penyihir lain yang merupakan calon ascender. Jadi bisa dibilang itu adalah tes untuk para calon ascender. Dan kebanyakan dari mereka tuh berasal dari akademi. Sedangkan di sini Arthur gak berasal dari akademi. Arthur saat ini dikasih tahu untuk jangan terlalu banyak menggunakan kekuatannya. Jadi Alaric mau Arthur cukup ngeluarin kekuatan yang bisa membuat Arthur lulus menjadi seorang ascender yang resmi. Di ujian ini Arthur dihadapkan dengan 3 monster laba-laba lapis baja dan mereka tuh tingginya 2 kali lipat dari Arthur. Arthur saat ini diserang sama salah satu dari monster laba-laba dan dia tuh saat ini ngeluarin rune miliknya. Rune di jas Arthur saat ini bersinar terang dan Arthur sekarang tuh menghindari bermacam-macam serangan yang udah dilakuin sama salah satu dari monster laba-laba tersebut. Arthur di sini meraih taring monster laba-laba tersebut dan Arthur membanting monster itu. Arthur di sini masih terus diserang sama 3 monster laba-laba. Saat ini juga ruang pengujian tuh bergetar dan terlihat mulai ada banjir. Arthur di sini dikasih instruksi untuk mengambil permata yang ada di atasnya. Arthur saat ini menggunakan ethernya dan dia tuh mulai melompat-lompat. Ya, Arthur berhasil mengambil permata itu dan air pun saat ini mulai surut. Saat ini Arthur diinstruksikan untuk menuju kotak putih yang ada di sana. Dan ketika sampai di kotak putih, ether Arthur saat ini terserap. Ya bisa dibilang tempat ujian ini tuh memang dibuat semirip mungkin dengan Relic Tomb. Makanya kalau lulus dari sini, maka orang-orang yang lulus tuh dibolehin untuk menjelajah Relic Tomb. Dan mereka tuh resmi menjadi Ascender. Singkat cerita, Arthur sekarang tuh dinyatakan lulus ujian. Kemampuan Arthur juga dipuji sama tim penilai. Saat ini Alaric dan Arthur mereka ngobrol. Alaric di sini kagum sama Arthur. Dan Alaric tuh saat ini percaya sama cerita Arthur yang menyelesaikan Relic Tomb sebelumnya sendirian. Alaric sama Arthur saat ini masih ngobrol. Alaric di sini jelasin cara kerja di 2 lantai pertama Relic Tomb. Ya, Arthur ini sebelumnya tuh datang ke Relic Tomb dengan cara tiba-tiba. Jadi dia tuh nggak tahu tentang 2 lantai pertama ketika baru masuk ke Relic Tomb. Singkatnya, setelah ngasih beberapa penjelasan, Alaric pun berpisah dengan Arthur. Arthur sekarang bersiap untuk memasuki Relic Tomb. Nah, di lantai pertama, ternyata Arthur ini diajakin sama banyak orang untuk gabung party. Ada 7 party yang udah nawarin Arthur, dan itu selalu ditolak sama Arthur. Singkatnya, Arthur sekarang sampai di lantai 2. Ya, di lantai 2 ini udah seperti sebuah kota. Jadi ada penginapannya, jualan makanan, jualan minuman, jualan item, dan lain-lain. Arthur di sini tuh nggak terkejut karena dia tuh sebelumnya udah mendapatkan info dari Alaric. Saat ini juga berdasarkan saran dari Alaric, di lantai 2 pun Arthur sekarang mau mencari tim yang tepat untuk melakukan penjelajahan.
Singkatnya, Arthur bertemu dengan seorang pria bernama Quinten, dan mereka pun sekarang jalan bareng. Quinten sekarang tuh ngajak Arthur ke suatu tempat. Arthur ini udah curiga kalau Quinten mau merampoknya. Tangan Quinten saat ini tuh berubah menjadi seperti batu, dan dia tuh mulai mengarahkan serangan kepada Arthur. Arthur di sini langsung mencengkram tangan Quinten, dan Arthur membanting Quinten sampai pingsan. Arthur juga di sini tuh membuka pakaian Quinten, dan dia tuh mengikat Quinten yang pingsan. Ketika Quinten sadar, Arthur di sini langsung nanyain di mana dia tuh bisa mendapatkan sebuah party. Singkatnya, Quinten ngasih tahu tempat di mana Arthur bisa dapat party. Dan setelah itu Arthur sama Quinten berpisah. Saat ini Arthur juga ngerasain ada seorang lagi yang sekarang mengikuti dia. Terlihat pria itu kurus dengan rambut ikal hijau lumut. Jadi diketahui pria itu melihat Arthur yang bisa dengan mudah menjatuhkan Quinten. Makanya pria itu saat ini tertarik sama Arthur, dan dia pun akhirnya ngikutin Arthur. Pria itu mau ikut gabung dengan party milik Arthur. Pria itu di sini menduga kalau Arthur udah pernah ke Relic Tomb sebelumnya. Arthur di sini ngasih tahu kalau ini adalah penjelajahan pertamanya. Jadi dia tuh masih belum berpengalaman. Pria itu di sini terlihat gak nyerah, dan dia tuh tetap mau gabung dengan party Arthur. Jadi walaupun Arthur adalah pemula, pria itu masih tetap mau menemani Arthur. Pria itu juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal mencari anggota party lainnya supaya Arthur bisa aman dalam penjelajahan pertamanya. Arthur di sini gak ngerti kenapa pria itu ngotot mau satu party dengannya. Pria itu ngasih tahu kalau dia tuh gak bisa merasakan mana milik Arthur. Dan pria itu kagum ketika Arthur bisa menghabisi Quinten dengan satu serangan. Pria itu di sini ngerasa kalau Arthur bukanlah orang sembarangan. Pria itu juga di sini memperkenalkan dirinya dan namanya adalah Hedrick. Hedrick di sini ngajak Arthur ke suatu tempat di mana mereka tuh bisa menemukan anggota party lainnya. Ya, jadi Hedrick ini bakal mencari anggota party yang cocok. Singkat cerita, Arthur sekarang tuh membentuk party dengan beberapa orang. Singkat cerita, saat ini mereka pun melakukan berbagai persiapan dan verifikasi anggota. Setelah semuanya selesai, Arthur sama partinya tuh langsung memulai penjelajahan. Mereka saat ini mulai memasuki lorong yang gelap. Di sini anggota party Arthur ada beberapa yang memang kurang berpengalaman. Jadi ada beberapa yang agak takut karena ternyata Relic Tomb itu adalah tempat yang gelap menyeramkan. Arthur saat ini tuh sebenarnya ngerasain ada monster. Tapi karena dia ngakunya ini adalah pengalaman pertama di Relic Tomb, jadi Arthur sekarang tuh gak mau terlihat menonjol. Dan dia tuh hanya mengikuti keinginan dari partinya saat ini. Saat ini setelah dipikirkan, Arthur pun mutusin untuk ngasih tahu orang-orang tentang kehadiran banyak monster. Arthur ngerasain bakal bahaya kalau monster-monster itu menyerang ketika orang-orang belum siap. Makanya Arthur sekarang tuh ngasih peringatan kepada orang-orang. Nah, karena peringatan itu, tentunya party langsung mengeceknya. Dan ternyata memang benar ada banyak monster. Kalon di sini merintahin orang-orang untuk terus berlari. Singkatnya di sini terjadi pertarungan antara party Arthur melawan monster-monster bertubuh seperti ular. Kalon di sini tuh ngeluarin tombaknya dan dia tuh langsung berhasil menebas kepala ular-ular tersebut. Party Arthur juga di sini tuh mulai menghabisi monster-monster. Arthur saat ini tuh hanya mengamati partinya dan dia tuh ngerasa saat ini kondisinya tuh masih bisa diatasi sama partinya.
Jadi dia tuh nggak perlu turun tangan. Singkat cerita, saat ini Arthur melihat kalau ada Ria dan Erza sedang didesak. Di sini setelah dipikirkan, Arthur pun akhirnya bergerak cepat untuk nyelamatin Ada. Sedangkan Ezra di sini tuh refleks langsung nyelamatin Ria yang lagi ditarik sama monster. Monster di sini tuh mulai dihabisi satu demi satu, tapi kondisi Ria di sini tuh bisa dibilang lumayan buruk. Ria terluka di kaki kanan maupun punggungnya. Ria di sini kesakitan dengan luka-luka tersebut, tapi gimana pun juga mereka tuh harus bergerak karena kalau diam di tempat yang ada malah menjadi semakin berbahaya. Di sini Arthur memapah Ria, sedangkan yang lainnya tuh fokus untuk melindungi Arthur dan Ria. Di sini Regis tuh sebenarnya berkali-kali minta izin untuk bertarung, tapi ternyata masih belum diizinin sama Arthur. Regis tuh bisa dibilang terlihat bosan, makanya dia tuh mau bertarung. Di sini ketika mereka terus berlari, ternyata mereka tuh tetap balik lagi ke tempat semula. Jadi mereka tuh seperti nggak pindah tempat. Orang-orang di sini kebingungan dengan apa yang terjadi. Orang-orang yang lain pun di sini udah mulai kesulitan dalam menghadapi monster-monster tersebut. Karena situasi ini, Arthur pun merintahin Regis untuk bergerak. Regis pun keluar dari tubuh Arthur dalam bentuk serigala yang besar. Dan dia tuh mulai menghabisi monster satu demi satu. Di sini Kalon tuh sempat menganggap kalau Regis adalah musuh. Dan Kalon tuh sekarang mau menyerang Regis, tapi dihentikan sama Arthur. Arthur ngasih tahu kalau Regis adalah monster miliknya. Regis juga mulai menyelidiki tempat ini karena mereka tuh sekarang gak bisa pergi dari tempat ini. Jadi kalau mereka lanjutin perjalanan pun pasti bakal kembali lagi ke sini. Di sini juga terlihat kalau Ezra tuh dilukai tangan kirinya sama monster, dan terlihat juga ada monster yang mau membunuh Ria. Tapi di sini Arthur bergerak nyelamatin Ria. Walaupun berhasil nyelamatin Ria, Arthur di sini harus terkena serangan di pinggul maupun pahanya. Arthur tentunya mengerang kesakitan. Monster-monster itu juga sekarang tuh mulai dihabisi sama party Arthur satu demi satu. Di sini banyaknya monster menjadi sebuah masalah. Arthur di sini minta Hedrick untuk pinjemin dia pedang yang gak dipakai sama Hedrick. Setelah dipinjemin pedang, Arthur di sini mulai menghabisi monster-monster itu dengan cepat, hingga akhirnya ada info dari Regis. Arthur sekarang tuh menyuruh orang-orang untuk segera bergerak. Singkatnya, setelah sampai di tempat Regis, Arthur di sini tuh kehilangan fokus dan dia tuh terkena beberapa serangan dari monster. Tapi hal itu masih bukan masalah bagi Arthur. Saat ini Arthur melihat ke arah patung yang menganga. Dan Arthur ngerasa kalau patung itu berhubungan dengan jalan keluar. Di sini juga terlihat kalau party Arthur benar-benar didesak sama monster. Arthur di sini tuh berpikir apakah dia tuh harus nunjukin kekuatannya atau enggak. Arthur gak mau kalau kekuatannya tuh dilihat banyak orang. Regis di sini ngingetin tentang apa gunanya punya kekuatan kalau nggak dipakai sama Arthur. Arthur di sini pun ngeluarin kekuatan Gadrun miliknya. Tubuh Arthur saat ini menyala. Arthur juga sekarang bergerak sangat cepat dan akhirnya dia tuh sampai di patung yang mulutnya menganga. Di sana tuh terlihat ada pintu. Ketika Arthur sampai di sana, saat itu juga monster-monster menghilang. Arthur saat ini mendekati partinya dan dia tuh menyuruh partinya untuk lanjutin perjalanan. Arthur ngasih tahu kalau ada pintu di mulut patung yang menganga.
Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.